Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kerjasama Indonesia Cina yang akan mempresentasikan produk Xiaomi. Sekarang kami akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Saya Isfabir Anaki dari 11.3. Saya Ardian Kamal Pratama dari 11.2. Saya Kian Mikela Alaindra dari 11.8. Saya Raisa Kalista dari kelas 11-2. Saya Keisha Najwa dari kelas 11-2. Saya Fatimah Setia dari kelas 11-2. Sekarang silakan akan menjelaskan latar belakangnya. Pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan teknologi Indonesia dengan populasi besar dan kelas menengah yang berkembang merupakan pasar yang sangat menarik bagi produk elektronik. Kebutuhan akan teknologi yang canggih dan aksesibilitas elektronik yang terjangkau mendorong kerjasama ini. Kebijakan ekonomi terbuka dan upaya untuk menarik investasi asing oleh pemerintah Indonesia telah menarik minat perusahaan Cina untuk berinvestasi dan membangun pabrik di Indonesia. Selanjutnya adalah bentuk kerjasama. Yang pertama adalah investasi langsung asing atau FDI, yakni investasi langsung asing merupakan banyak perusahaan elektronik besar Cina seperti Xiaomi, PDI, dan Huawei telah melakukan investasi langsung di Indonesia. Mereka mendirikan pabrik dan pusat distribusi, serta bermitra dengan perusahaan lokal untuk memperluas jangkauan mereka di pasar Indonesia. Lalu selanjutnya adalah kerjasama teknologi dan produksi, yang mana Indonesia dan Cina telah menjalin kerjasama dalam hal transfer teknologi dan produksi bersama. Perusahaan elektronik Cina membawa teknologi terbaru dan keahlian manufaktur mereka yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas produksi lokal di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah ekspor dan impor. Cina merupakan salah satu sumber utama impor produk elektronik di Indonesia. Barang-barang seperti smartphone, laptop, dan perangkat elektronik konsumen lainnya banyak diimpor dari Cina. Sebaliknya, Indonesia mengekspor bahan baku dan komponen lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak kerjasama antara Indonesia dengan Cina. Di sini dampak kerjasamanya ada 3. Yang pertama adalah ekonomi dan lapangan kerja. Investasi Xiaomi di Indonesia telah menciptakan ribuan lapangan kerja, baik di pabrik maupun di sektor distribusi dan pemasaran. Ini sangat membantu bagi negara Indonesia yang kadang masih kekurangan lapangan kerja. Yang kedua ada transfer teknologi. Dengan mendirikan pabrik di Indonesia, Xiaomi membawa teknologi manufaktur canggih dan praktik terbaik dalam produksi yang bermanfaat bagi industri elektronik lokal. Yang ketiga ada harga produk yang kompetitif. Produksi lokal membantu mengurangi biaya dan membuat produk Xiaomi lebih terjangkau bagi konsumen Indonesia. Ini juga meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional. Selanjutnya izinkan saya menjelaskan tentang tantangan dan peluang. Yang pertama adalah tantangan. Nah, tantangan ini ada persaingan pasar yang meningkatnya produk elektronik Cina dapat meningkatkan persaingan bagi produsen lokal. Lalu ada ketergantungan, ada risiko ketergantungan yang tinggi pada produk dan teknologi Cina yang bisa berdampak jika terjadi perubahan kebijakan perdagangan. Lalu ada peluang juga. Nah, di sini peluang yang pertama ada inovasi dan pengembangan. Kerjasama ini membuka peluang bagi inovasi lokal dan pengembangan produk-produk baru yang lebih kompetitif di pasar global. Lalu ada pasar yang berkembang. Pasar elektronik di Indonesia terus berkembang, lalu kedua negara bisa melanjutkan kerjasamanya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang studi kasus Xiaomi. Yang pertama, strategi dan pemasaran. Xiaomi menggunakan strategi pemasaran digital yang agresif dan efektif, termasuk kampanye media sosial dan promosi melalui influencer lokal. Ini membantu meningkatkan brand awareness dan menarik konsumen muda yang tech safe. 2. Meningkatkan produk. Xiaomi berfokus pada menyediakan produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Seri Redmi dan Mi menjadi sangat populer di Indonesia karena menawarkan fitur-fitur premium dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, layanan dunia jual. Xiaomi memperkuat layanan purna jualnya di berbagai kota dan di berbagai layanan. Baik, selanjutnya setelah melakukan diskusi dan teori,
mencari teori, kita mendapatkan kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah kerjasama antara Indonesia dan Cina dalam sektor produk elektronik telah membawa banyak manfaat, termasuk peningkatan lapangan kerja, transfer teknologi, dan akses yang lebih baik terhadap produk elektronik berkualitas dengan harga terjangkau. Namun, penting bagi Indonesia untuk terus mengembangkan kemampuan produksi dan inovasi lokal agar dapat bersaing dan mengurangi ketergantungan pada produk asing. Dengan mengelola kerjasama ini secara strategis, Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk memperkuat sektor elektroniknya. Sekian dari kami, apakah ada yang mau bertanya? Boleh, sini masuk. Nama Afifa dari kelas 11 6. Izin bertanya, apakah tantangan yang ada di Indonesia dan Cina itu sebanding dengan peluangnya? Izinkan kalian berdiskusi dulu. Afifah, aku izin menjawab pertanyaannya ya. Setelah kami melakukan research lebih jauh, tantangan yang ada itu sebanding dengan peluang yang didapatkan Indonesia, karena setelah kita cari tahu, untung yang kita dapat itu sangat banyak ya, kayak jadi peluangnya itu sangat besar untuk kerjasama Indonesia Cina. Dan tadi juga udah disebutin di latar belakang, katanya kalau misalnya Indonesia itu tuh kayak akan banyaknya kerjasama antar negara, apalagi di bidang elektronik. Contohnya Karena tadi ya ada Cina juga. Indonesia itu kan bisa dibilang negara berkembang ya, jadi mereka juga pasti membuka kerjasama apalagi dengan Cina. Dan dari kelompok kami, wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.